Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan salah satu riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang dituangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa ada 4 amalan yang paling sulit dilakukan tatkala kita menjalani kehidupan di dunia. Yang pertama ialah al-afwu indal ghadab, memaafkan seseorang ketika kita sedang berada di puncak kemarahan terhadap dirinya. Mungkin sebagian dari kita mampu untuk memaafkan orang lain tatkala kita sedang berada dalam keadaan hati yang senang, atau mungkin orang yang berlaku salah terhadap diri kita melakukan perbuatan baik kepada kita sehingga menyenangkan hati kita dan melapangkan hati kita dalam memaafkan dirinya. Tapi tidak semua orang mampu memaafkan orang lain tatkala ia sedang berada di puncak kemarahannya, apalagi puncak kemarahannya tertuju pada orang yang berlaku salah kepadanya. Maka tatkala kita mampu mengendalikan emosi dalam diri kita, tatkala kita mampu mengendalikan kemarahan diri kita sehingga kita mampu memaafkan orang lain, bahkan dalam keadaan yang paling marah sekalipun terhadap orang tersebut, itu akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hati kita. Dan itu adalah bentuk daripada ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa orang yang bertakwa itu salah satu cirinya ialah wal'afina 'anin nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak semua orang mampu dermawan tatkala ia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mungkin sebagian dari kita tatkala Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita, atau mungkin Allah sedang naikkan derajat kita, atau mungkin Allah sedang berikan kemurahan rezekinya terhadap kita, maka ketika kita bersedekah atau mungkin berinfak dan berlaku dermawan dalam keadaan tersebut, itu adalah sesuatu hal yang normal untuk dipandang dalam kehidupan. Tapi tidak semua manusia memiliki kecenderungan untuk memberi, kecenderungan untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ia sedang berada dalam kondisi yang sulit dalam ekonominya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai orang yang senantiasa dermawan meskipun dalam keadaan keuangan yang sedang sulit. Dan ini juga merupakan salah satu ciri daripada orang yang bertakwa, yakni allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dikala ia sedang lapang maupun dikala ia sedang sulit. Dan yang ketiga ialah amal yang paling sulit, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita sedang sendiri, baik itu sedang berada di rumah atau mungkin di dalam kamar sekalipun. Kita mungkin akan berlaku baik tatkala kita berada di muka umum atau berada di tengah-tengah masyarakat agar orang menganggap bahwa kita adalah orang yang baik. Tapi tidak semua orang dapat menjaga dirinya dari kemaksiatan tatkala ia sedang sendiri tanpa ada satu orang pun yang mengawasinya. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, gadget yang kita miliki dapat menjadi sarana bagi kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Orang bisa bermain judi dari HP-nya, orang bisa menonton porno dari HP-nya, dan orang dapat melakukan penipuan dan berbagai macam kemaksiatan lainnya lewat HP yang dimilikinya. Tentunya ia akan melakukan kemaksiatan ini tatkala ia sedang berada sendiri tanpa ada seorang pun yang mengawasinya. Maka orang yang mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah bahkan ketika ia sedang sendiri adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir ialah wa qaulul haq liman ayyakhafu wa yarjuhu, yakni orang yang mampu mengatakan kebenaran, berani menegur ketika seseorang melakukan kesalahan
baik itu kepada orang yang paling ditakutinya atau mungkin ia punya hajat terhadap orang tersebut. Biasanya kita itu terlalu takut untuk menasehati orang lain. Semisalnya, umumnya seorang anak cenderung takut menasehati orang tuanya. Seorang bawahan cenderung takut untuk menegur atasannya. Seorang yang mungkin status sosialnya berada di atas kita, mungkin kita memiliki kekhawatiran untuk menegurnya. Apalagi jika kita punya kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin disampaikan kepadanya. Ketika kita menegurnya, kita khawatir bahwa apa yang kita inginkan tidak terwujud karena tersinggungnya orang tadi atas nasihat yang kita berikan. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bil lisani, fa illam yastati' fa bil qalbi." Jika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak bisa menggunakan tanganmu atau kekuasaanmu, gunakanlah lisanmu untuk menasehati orang tadi. Dan jika tidak bisa juga, maka bencilah dengan hatimu. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 4 amal yang paling sulit dilakukan dalam kehidupan ini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika kita mampu melaksanakannya, itu artinya ada hikmah yang besar di balik sulitnya melakukan amal ini tadi. Maka marilah kita mulai membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk terbiasa dengan 4 amal yang tadi. Ilal liqa ma'as salamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.